Oras, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan bersama dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 16 Mei 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi buku ND nomor 128, bait yang pertama dan yang kelima. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Mengukur keaslian seseorang sesungguhnya berdasarkan apa yang menjadi isi hatinya. Namun sayang, isi hati seseorang tidak berbunyi. Justru yang berbunyi adalah apa yang keluar dari mulutnya. Padahal kalimat yang keluar dari mulut tidak selalu sama dengan yang menjadi isi hatinya. Itulah sebabnya di hadapan sesamanya, seseorang dapat berbicara manis dan baik, padahal isi hatinya busuk dan serong. Namun tidak demikian bisa dilakukan manusia di hadapan Tuhan Allah. Dia tahu isi hati setiap manusia, karena Dia menyelidiki hati dan menguji batin. Tidak ada yang dapat manusia sembunyikan di hatinya terhadap Tuhan. Tidak dapat manusia bersandiwara di hadapannya. Itulah sebabnya Allah marah kepada umatnya Israel, karena mulut mereka memuliakan Allah dan memberi persembahan kepada Allah. Namun hati mereka tidak tertuju kepada Allah. Mereka menyembah Allah lain dan juga tidak mengandalkan Allah dalam apa yang mereka kerjakan. Kejahatan menjadi perbuatan mereka, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Akhirnya Allah murka dan menghukum mereka, membuang mereka ke negeri yang telah menjajah mereka. Kenapa? Karena Allah memberi balasan kepada umatnya setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatan mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, setiap perbuatan adalah buah dari apa yang ada dalam hati kita. Karena itu jika hati kita serong, maka buahnya adalah kejahatan terhadap Allah dan sesama. Mungkin kita bisa bersandiwara di hadapan sesama, namun tidak di hadapan Allah, karena Ia menyelidiki hati kita dan menguji batin kita masing-masing.
Karena itu penting untuk merawat hati agar tetap bersih di hadapan Tuhan, sehingga kita pun tidak jadi pelaku sandiwara di hadapan Allah. Juga kita dapat berbuah yang baik di hadapannya dan sesama. Merawat hati agar bersih adalah dengan cara menerima firman yang ditanam dalam hati, seperti ada tertulis dalam Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus menjagai hati kami, sehingga hati kami tetap bersih di hadapan-Mu, dan kami berbuah yang baik bagi-Mu dan bagi sesama kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Amin.